Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Khalifah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Lokal 3 Piaut A dengan NIM 221550656 dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Amiruddin MPDI. Saya dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah Filsafat Umum. Soal 1 bagian A, nama periodisasi dari 4 periode filsafat. Periodisasi dalam sejarah filsafat pada umumnya mengacu pada 4 periode filsafat. Yang pertama, kuno, 2 abad pertengahan, modern, dan kontemporer. Kajian tentang filsafat kuno dimulai dengan kajian sebelum filsafat Sokrates, dan selanjutnya diikuti dengan kajian analisis pencapaian pada masa Sokrates, Aristoteles, dan Plato. Kemudian dipungkas dengan mengkaji filsafat Neoplatonis, Epikuranis, dan kajian pada permulaan formulasi pemikiran Kristen. Dengan bentuk yang mirip, kajian dengan label filsafat pertengahan biasanya terdiri dari kajian pemikir seperti Avicenna, Maimonides, Thomas Aquinas. Adapun perbedaan tema yang mendasar terkait dengan masa yang lebih awal dan analisis filsafat kontemporer dan filsafat modern didominasi dan fokus pada persoalan epistemologi atau teori pengetahuan. Sedangkan analisis filsafat kontemporer mewakili bentuk pergeseran menuju pada persoalan-persoalan logika bahasa. Sedangkan kajian tentang filsafat modern biasanya akan mengkaji Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan karya kaum rasionalis. Dalam batasan tertentu, istilah kontemporeri filosofi tidaklah baku. Istilah kontempori akan terus mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan zaman. Semisal kategori filsafat yang ditulis pada tahun 1980-an memiliki beberapa hal yang berbeda dengan filsafat yang ditulis pada tahun 1930-an. Hal ini sebagaimana ekspresi new dan present saat ini. Karena itu, istilah itu bisa mengalami penyempitan dan bisa pula mempunyai arti yang luas. Filsafat kontemporer dimulai dari munculnya pragmatisme dan diteruskan oleh filsafat analitik, yaitu yang bersumber dari keprihatinan yang sangat atas problem logika linguistik. Filsafat kontemporer berupaya untuk meninggalkan orientasi pembedaan antara subjek, objek untuk memahami hakikat pengetahuan. Bagian B, awal dan akhir dari 4 periode filsafat. Zaman Yunani kuno merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada periode ini muncullah para filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales. Pada masa itu, ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah udara. Udara dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas udara. Zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno atau klasik dicapai pada masa Sokrates, kurang lebih 470 sampai 400 sebelum Masehi. Filsafat Plato dikenal sebagai idealisme dalam hal ajarannya bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayang dari suatu dunia ide. Karya-karya Plato sangat luas meliputi logika, epistemologi, antropologi atau metafisika, teologi, etika, estetika, politik, ontologi, dan filsafat alam. Sedangkan Aristoteles sebagai murid Plato
dalam banyak hal sering tidak setuju atau berlawanan dengan apa yang diperoleh dari gurunya Plato. Karya-karya Aristoteles meliputi logika, etika, politik, metafisika, psikologi, ilmu alam, retorika, dan puisi, politik dan ekonomi. Abad pertengahan atau zaman kegelapan yaitu filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan yaitu Kristiani. Puncak dari filsafat Kristiani adalah patristik dan skolastik patristik. Pada zaman skolastik, pengaruh Plotinus diambil ialah Aristoteles. Pada masa ini, pemikiran Aristoteles kembali dikenal dalam karya beberapa filsafat Yahudi maupun Islam yaitu melalui Avicenna, Ibnu Sina, Averroes, dan Maimonides. Pengaruh Aristoteles sangat besar sehingga ia disebut sebagai sang filsuf, sedangkan Averroes dan banyak membahas karya Aristoteles dijuluki sebagai sang komentator. Pertemuan pemikiran Aristoteles dengan iman Kristiani menghasilkan esai penting sebagai Ordo Domitian dan Francisca. Zaman modern, pada abad ke-18 memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus, yang ajarannya lebih menekankan bahwa suatu pengetahuan adalah karena adanya pengalaman indrawi manusia. Para empiris besar Inggris antara lain Berkeley, J. Hume, di Jerman Immanuel Kant. Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul Kritik der Reinen yang terbit tahun 1781 memberi arah baru mengenai filsafat pengetahuan. Dalam bukunya, Kant memperkenalkan suatu konsep baru tentang pengetahuan. Pada dasarnya, dia tidak mengingkari kebenaran pengetahuan yang dikemukakan oleh kaum rasionalisme maupun empirisme, yang salah apabila masing-masing dari keduanya memiliki atau mengklaim secara ekstrim pendapatnya dan menolak pendapat yang lainnya. Pada periode terkini atau kontemporer, setelah aliran-aliran sebagaimana disebut, muncullah aliran-aliran filsafat strukturalisme dan postmodernisme. Pada periode ini muncul aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai suatu aliran yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Bagian C, ciri khas atau pusat objek kajian filsafat pada 4 periode filsafat. Yang pertama, zaman Yunani kuno atau klasik. Ciri pemikiran filsafat adalah kosmosentris, yakni para filosof masa ini mempertanamkan asal-usul dan prinsip dasar alam semesta. Pusat objek kajian, unsur alam, prinsip kosmologis, dan substansi dasar. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Ciri pemikiran filsafat pada zaman ini yaitu pemikiran abad teosentris, yakni para filosof pada masa ini memaknai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani, penekanan pada etika, metafisika, dan epistemologi. Pusat objek kajiannya seperti kebenaran, moralitas, pengetahuan, dan struktur realitas. Yang ketiga, zaman abad modern. Ciri khas para filosof menjadikan manusia sebagai pusat analisis filsafat yang disebut antroposentris. Pusat objek kajian, hubungan antara iman dan akal, teologi dan filsafat moral. Dan yang keempat, zaman abad kontemporer, di mana ciri khas pada zaman ini, pokok pemikiran zaman ini ialah logosentris, yaitu artinya teks menjadi tema sentral pada diskusi para filosof, pendorong pada akal budi, kebebasan individu dan ilmiah. Pusat objek kajiannya, rasionalitas, hak asasi manusia, dan bagian D, 3 filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut. Yang pertama, Sokrates. Sokrates adalah
tokoh yang sangat besar pengaruhnya dalam dunia filsafat. Bahkan ketika mempelajari filsafat berdasarkan periodisasinya akan terbagi menjadi periode pra-Sokrates dan pasca Sokrates. Pembagian ini bukan tanpa sebab. Sebelum masa Sokrates, pemikiran filsafat banyak berpusat pada alam, misalnya tentang pertanyaan bagaimana alam ini bisa tercipta. Lalu pada masa Sokrates ia mengubah konsentrasi itu menjadi berpusat pada pertanyaan mengenai manusia dan masyarakat. Filosof yang kedua, Plato. Salah satu murid dari Sokrates adalah Plato. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai dunia ide. Menurut Plato, apa yang kita lihat di dunia ini hanyalah bayang-bayang, sedangkan yang sesungguhnya adalah yang ada di dunia ide. Filosof yang ketiga yaitu Aristoteles. Ia adalah seorang murid dari Plato yang juga memiliki filsuf berpengaruh. Berlawanan dengan Plato yang menganggap bahwa apa yang kita lihat hanyalah bayang-bayang. Aristoteles menganggap apa yang ada di dunia adalah realitas sesungguhnya, dan ide muncul dari realita yang dilihat sehari-hari. Selain itu, Aristoteles juga merupakan guru dari Alexander Agung. Soal yang kedua bagian A yaitu mengapa abad pertengahan disebut juga dengan istilah abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat barat pada saat itu. Abad pertengahan adalah periode panjang dalam sejarah Eropa, termasuk Prancis. Abad ini juga dikenal sebagai abad kegelapan karena disebabkan oleh kekuasaan keagamaan gereja yang mutlak. Kegiatan hasil karya pemikiran manusia benar-benar diawasi dengan ketat oleh gereja. Orang yang pemikirannya tidak sesuai dengan pemikiran gereja dan berani mengungkapkan pendapat tersebut akan dihukum berat. Bisa dikatakan pada abad ini, teologi dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan filsafat. Barat, abad pertengahan dibagi menjadi dua masa, yakni masa patristik dan masa skolastik. Perbedaan dua masa ini adalah di masa patristik, ajaran gereja dianggap sebagai filsafat yang sejati, sedangkan pada masa skolastik, berbagai pertanyaan diuji secara tajam dan rasional, tak hanya bergantung pada ajaran gereja saja. Kondisi yang terjadi dengan filsafat barat di Eropa Barat setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat yang ditandai dengan kemunduran ekonomi, intelektual dan budaya, menyebabkan terjadinya berbagai distorsi dan peristiwa sejarah yang kelam seperti keterbelakangan ilmu, munculnya mitos dan tahayul, inkuisi dan lain-lain. Perjalanan filsafat di abad pertengahan nyaris terhenti akibat adanya monopoli dogma gereja. Karena adanya dominasi gereja mengakibatkan ilmu pengetahuan dan sains mulai hilang. Pada masa ini, manusia tidak lagi memiliki wewenang untuk mengutarakan argumennya dan sama sekali tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Soal yang kedua bagian B, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad pertengahan bisa mengalami perkembangan pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof Muslim pada saat itu? Filsafat Islam mengalami perkembangan pesat pada abad pertengahan karena adanya dorongan dari penguasa Muslim yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Para penguasa seperti Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad untuk mendorong penelitian dan terjemahan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab. Filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina juga berperan besar dengan menggabungkan pemikiran Yunani klasik dengan tradisi keilmuan Islam. Mereka memberikan kontribusi dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, membuka jalan bagi kemajuan intelektual pada masa itu. Soal yang ketiga bagian A, apa yang dimaksud dengan Renaissance dan Aufklärung? Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître atau hidup kembali atau lahir kembali.
Secara umum, Renaissance adalah kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Eropa atau Barat. Renaissance merupakan suatu masa atau periode yang berlangsung kira-kira abad ke-14 sampai abad ke-17, yang dimulai dari Italia dan kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Gerakan ini secara bersamaan dan persebaran gerakan ini ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Renaissance muncul karena Eropa mengalami masa suram yang dikenal dengan nama Dark Age. Jules Michelet merupakan seorang sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Yang dimaksud Aufklärung adalah Aufklärung berasal dari kata Jerman yang berpadanan dengan kata Inggris Enlightenment yang berarti pencerahan, penerangan. Aufklärung adalah suatu gerakan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Masa Aufklärung merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran utama pemikiran abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Pada masa pencerahan ini, pendekatan berdasarkan rasio dan ilmu pengetahuan terhadap agama, sosial, ekonomi, dan politik menjadi tren di masyarakat, sehingga hal ini menghasilkan pandangan yang bersifat duniawi atau sekuler. Bagian B, apa yang dilakukan oleh para filosof Barat pada saat itu dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan dunia Barat, baik di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Renaissance membagi bidang keahliannya yaitu bidang seni dan budaya, bidang penjelajahan samudra, dan bidang ilmu pengetahuan, di mana pada bidang penjelajahan samudra Renaissance menyebarkan kemajuan yang menghasilkan temuan-temuan baru. Misalnya temuan Nicolaus Copernicus bahwa dunia itu bulat dan ditemukannya teknologi kompas. Hal ini mendorong pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara-negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajahi samudra mencari daerah baru. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Nicolaus Copernicus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonomi berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Pengaruh terhadap Indonesia salah satunya yaitu terjadinya kegiatan invasi secara besar-besaran bangsa Barat ke dunia timur, termasuk Indonesia. Kegiatan invasi ini dipengaruhi oleh penemuan pada masa Renaissance, di antaranya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, senjata api, dan penemuan kompas yang digunakan untuk menentukan arah mata angin dalam pelayaran. Pengaruh Aufklärung sangat dirasakan pada perkembangan teknologi dan pemikiran abad modern. Selain itu, masa Aufklärung juga menghasilkan beberapa filsafat penting yang masih diadopsi sampai saat ini dalam berbagai ilmu pengetahuan. Secara garis besar, pengaruh Aufklärung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh di bidang pemikiran dan di bidang teknologi. Di bidang pemikiran, muncullah zaman Aufklärung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sedangkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Soal yang keempat bagian A, apa yang dimaksud filsafat Islam? Filsafat Islam atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Islamic philosophy, hakikinya yaitu filsafat yang bersifat Islami. Dalam hal ini,
Islam berkedudukan sebagai watak, bentuk, dan ciri dari filsafat Islam. Filsafat Islam yakni suatu jalan dan usaha dalam menguraikan kenyataan adanya ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah dalam bahasa keilmuan dan dapat diterima oleh akal pikiran. Makna filsafat Islam yaitu berpandangan kritis, mendalam, dan beroperasi pada tingkat penerjemahan yang bertujuan untuk menolong dan menghadirkan ketenangan. Dan dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam murni diterima dan ada dalam Islam. Bagian B, mengapa mayoritas para ulama membolehkan berfilsafat? Apa alasan logis dan dalil-dalil mereka? Pendapat yang menyatakan setuju alasannya karena manusia mempunyai akal dan dengan akalnya manusia diminta untuk berpikir atau filsafat tentang apapun yang terjadi di muka bumi ini untuk menambah keyakinan atau kekuasaannya. Karena sesuai dengan Al-Quran yang ada di dalamnya banyak terdapat kata berakal dan berpikir dan lainnya yang berfungsi sebagai pendorong untuk berfilsafat. Akal merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sebagai bentuk syukur atas diberikannya akal tadi, namun tetap harus dibatasi dengan Al-Quran dan hadis agar penggunaan akal tetap pada jalan yang benar dan tidak menyalahi. Banyak ulama Islam yang menganggap sangat penting dengan adanya filsafat karena dapat membantu dalam menjelaskan isi dalam kandungan Al-Quran dengan keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh akal manusia, terutama bagi mereka yang baru mengenal Islam dan mereka yang belum kuat imannya. Sebagaimana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Islam tidak memberikan batasan sama sekali dalam persoalan kemerdekaan berpikir. Akal harus digunakan untuk berpikir, digiatkan untuk melaksanakan tugasnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Soal keempat bagian C, mengapa pula ada sebagian ulama atau kelompok yang tidak membolehkan filsafat? Apa alasan dan dalil-dalil mereka? Ulama yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat atau golongan salaf berpendapat bahwa adanya pemikiran filsafat yang dianggap sebagai bid'ah dan menyesatkan. Alasannya karena berfilsafat adalah berpikir. Dengan kata lain, akal lebih dikedepankan dan otomatis mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis. Padahal kita diperintahkan untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Soal kelima bagian A, apa yang dimaksud dengan akal dan hati? Akal secara bahasa berasal dari kata al-akal, adalah masdar dari akala, artinya mengikat. Contoh akala bi al-ikal, artinya mengikat unta dengan tali. Akala juga memiliki arti memahami dan memikirkan sesuatu, sedangkan akal secara harfiah yang memiliki makna alat untuk berpikir, upaya memikirkan, memahami dengan pemikiran yang tajam hakikat sesuatu. Kemudian melalui proses berpikir tersebut ia mampu mengikat diri, melarang atau mencegah diri dari perbuatan yang tidak benar. Sedangkan berakal merupakan proses pengamatan, menalar, mempertimbangkan, merenung, meneliti, dan mengambil iktibar. Dengan menggunakan panca indera, hati menurut bahasa Arab yaitu kolbu, berasal dari kata koloba yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Sedangkan kata kolbu itu sendiri berarti hati atau jantung. Hubungan kolbu dengan jantung adalah bahwa secara fisik jantung selalu berdetak dan naik turun bolak-balik memompa darah, sedangkan secara psikis
Kolbu berarti bolak-balik antara iya atau tidak, kuat atau lemah. Sedangkan dalam istilah kolbu menurut Al-Ghazali mengandung dua pengertian materi dan spiritual. Pengertian materi adalah organ tubuh jantung yang berbentuk kerucut yang terletak di sebelah kiri anggota rongga dada. Dalam pengertian spiritual yaitu lufrabaniyurun ruhaniyun atau hakikat manusia yang halus, yang mengenali, mengetahui, dan diajak bicara, yang dituntut, diberi pahala, dan disiksa. Bagian B, apa saja fungsi akal dan hati? Fungsi akal yang pertama, akal dapat menjalankan sesuatu yang baik dan menahan berbuat kejahatan dan keburukan. Yang kedua, untuk memahami dan membedakan antara hidayah dan kesesatan. Yang ketiga, daya ingat yang mampu mengembalikan sesuatu yang telah terlewati untuk masa sekarang. Yang keempat, sebagai potensi dan modal untuk mengetahui maksud yang tercakup dalam Al-Quran. Yang kelima, sebagai alat strategi untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran. Fungsi hati yang pertama, hati sebagai alat untuk menemukan penghayatan ma'rifah kepada Allah, karena dengan hati manusia bisa menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib. Yang kedua, hati berfungsi untuk beramal hanya kepada Allah, sedangkan anggota badan lainnya hanyalah alat untuk dipergunakan oleh hati. Yang ketiga, hati yang taat kepada Allah. Adapun gerak semua anggota tubuh adalah pancaran hatinya. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, sebagai pengantar manusia pada tingkat intelektual, moralitas, spiritual, keagamaan, dan ketuhanan. Baiklah, cukup sekian pemaparan jawaban UAS filsafat umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.